الإمام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina bil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'ina. Syai'ullahi ta'ala lahumul Fatiha. Wassalamu hadratul Ruhi Sultanil Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ila hadrati al-mu'allif hadzal kitab Tafsir Al-Jalalain Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli wal Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakrin As-Suyuti wa Syekhina wa Murabbi Ruhina Syekh Muhsin Asy-Syafi'i wa Syekh Abdul Hanan Maksum Kediri ila hadratul Ruhi Syekh Muhammad Said Al-Masud Syekh Ishaq Al-Habib wali Ibrahim wali silsilatihim wala akhidin anhum syai'ullahi ta'ala lahumul Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khusana. Lahumul Fatiha. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai pada surat An-Nisa ayat yang ke-128 ya. Pakai nada Madinah zaman sahabat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kan ada Imam Hafaz ya, ada nada dasar itu. Tadi ngaji itu gitu sebenarnya dulu zaman Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. 128 surat An-Nisa ya. Wa inim ra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. Jadi ini ada ya dibaca syuh. Di situ syuh dibaca dan ditekan ya. Wa uhdiratil anfusus syuh. Syuh haknya hak. Wa uhdiratil anfusus syuh. Jadi shin ke hak. Syuh sambil ditekan. Ini riwayat Imam Hafaz. Ayo sama-sama. Wa uhdiratil anfusus syuh. Ulangi lagi. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira.
walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Keras, suara keras. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Nah, itu baca nada dasar Rasulullah dulu bacanya begitu, riwayat Imam Hafiz. Jadi tidak ada lagunya. Lah mulai nanti ada tilawah itu ketika ada hadisnya Nabi, zayyinu disuruh untuk hadis yang untuk menghiasi suaramu itu. Tapi awalnya nada sahabat itu ngaji sama Rasulullah begitu, nggak ada lagu-lagunya. Gitu. Jadi nggak di lenggok kan, jadi yes pokoknya ngono ngaji nih sing zaman Rasulullah itu. Wa iyyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kafa billahi wakila. Iyasha yudhibkum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akharin. Wa kana Allahu ala dzalika qadira. Man
kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Coba kamu sendiri baca yang keras, suaranya yang keras. Keras, suaranya keras. Keras, kurang keras. Keras. Mang. Ngono kuwi. Kalau temannya baca, ikut baca, suruh baca sendiri enggak bisa. Ayo kamu bertiga. Yang paling depan ini. 1, 2, 3. Keras, suaranya kurang keras. Yuk sama-sama. Keras, suaranya keras. Wa kana Allahu sami'an basira. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabih wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. 128 ya. Wa ini mra'atun lan lamun wedi sapa wadon marfu'un iku den waca rafa bi fi'lin kelawan fi'il yufassiru tegese kang mertelake ing fi'lin apa khafat wedi sapa imra'atun tawaqwa tegese wedi sapa imra'atun mimbaliha saking bojo lanangi imra'atun zauja tegese bojo lanangi imra'atun nususan ing kumaluhure ba'liha tarfa'u tegese kumaluhure ba'liha alaiha ing atase imra'atun bitarki mudaja'atiha kelawan ninggal ngumpuli turu ing ngumpuli turu ne imra'atun wa tafsiran pepeka fi nafqatiha ing dem ingone imro'atun li bugadiha karena sengite imro'atun wa tumuhi aini hilan ngliri matane ba'liha ila ajmala maring wadon kang luweh ayu minha saking imro'atun. Jadi bagi seorang istri ya, seorang perempuan Mbak Santri Wati nggih. Sona duwe bojo. Bojone sampai KD ARD kekerasan dalam rumah tangga. Wong wedok perempuan sudah lemah. Perempuan itu lemah ya enggak? Ya Allah. Diani ya dipisoi, dijelek-jelekkan, diselingkuhi. Ini ada waktu ini la ajmala minha, sukanya ngelirik sama tetangga, sama orang yang lebih cantik, alias menuju ke arah apa namanya, nyeleweng. Suaminya leweng, suka mukul, ya, ini. Maka ini, maka bagaimana
kalau sampai di situ au iradun utawa ing mingune baliha anha sang imro'atun biwaji kelawan wajah baliha fala junaha mengkora dusun alaihi ma ing atase imro'atun lan baliha apa yusalli ayulah lihat Imam Nafi gawe rukun sapa ba'alihalan imra'atun. Jadi kalau sampai terjadi semacam maka seorang istri boleh nusut apa pure apa bu pure ngambek alias nesu. Nah, boleh dia memprotes suaminya dengan cara tidak mau digauli atau pisah ranjang. Nah, boleh. Lah, kalau terjadi nusut atau si istri ini ngambek ya, suami harus sadar diri akan kesalahan ya, saudara Nabi Muhammad. Jadi bojo ngono. Soale bojo lirak wong wedok liya ora bojone ya Allah nggih. Ya harus minta maaf, Dik. Wah, istriku sayang, aku minta maaf. Maafin aku. Aku sudah mengkhianati cinta kita. Iya ngono ya. Minta maaf. Duh. Mata ini ada seorang laki-laki ya, suami itu sowan kepada Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, kenapa ya saya ini kok hidupnya ini apa istilahnya sekarang ini jadi hambar ya. Setiap saya melihat istri saya itu terlihat jelek, terlihat tidak menarik ya, terlihat buluk kusut ya. Kenapa seperti itu? Maka dijawab oleh dan ketika saya lihat tetangga saya, perempuan lain dari istri saya, siapapun yang saya jumpai terlihat cantik sekali. Nah, sangat menawan hati saya. Maka dijawab oleh Imam Syafi'i, wahai saudaraku, jikalau nafsumu seperti itu tetap kamu perturutkan ya, maka sungguh andai kata kamu melihat seekor anjing yang buluk kudisan yang sangat jelek, maka itu pun akan terlihat cantik jelita di matamu. Masa Imam Syafi'i? Iya benar. Kalau engkau memperturutkan sesuatu untuk melihat selain istrimu yang haram, kamu perturut, semakin kamu lihat siapapun akan terlihat cantik karena matamu dia dengan syaitan. Bahkan itu, andai kata kamu melihat anjing yang kudis, dudukan yang jelek, maka anjing itu akan terlihat mempesona, seksi, menawan dan cantik jelita. Karena matamu telah dibingkai oleh syaitan. Begitu, iya benar. Lah terus solusinya gimana? Sekarang fokuslah pada pekerjaan kamu. Fokuslah pada memandang istrimu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum syariah pernikahan. Hindarilah pandangan wanita lain selain istri kamu. Maka sungguh kamu akan melihat istri kamu cantik jelita mempesona. Benar, akhirnya orang ini pulang
itu benar, dia hanya melihat istrinya masak, mengurus masak, hanya istrinya aja yang dilihat. Tresno itu jalanan ke kuli, lihat istrinya tiap hari, pagi lihat istrinya masak, nyuci baju, bersihkan rumah, dilihat istrinya, dilihat terus istrinya. Tidak pernah lihat orang lain. Kerja habis kerja pulang lihat istrinya. Istrinya tidur diperhatikan, ya Allah istriku, ya Allah. Bangun tidur lihat istrinya, mau tidur lihat istrinya. Subhanallah. Akhirnya sebulan kemudian dia datang kepada Sultanul Fuqaha Imam Syafi'i. Ya Imam Syafi'i, alangkah benar dan sungguh benar hak dan benar apa yang kau katakan wahai Imam Syafi'i. Sekarang istri saya sudah terlihat cantik jelita, sudah sangat menawan hatiku. Bahkan setiap perempuan yang tidak sengaja kulihat mereka terlihat tidak mempesona sama sekali. Masih cantik istriku, masih solehah istriku, masih menarik istriku, masih menawan istriku. Ya, itu. Karena apa? Karena yang kau lihat ada yang halal. Dan yang halal akan terus disempurnakan oleh Allah untuk ketenangan hatimu. Tapi sebaliknya, jikalau kamu terus melihat yang haram, yang selain daripada istrimu, jika engkau terus memperturutkan, walaupun istrimu ibaratnya cantik bidadari, maka istrimu akan terlihat jelek. Dan engkau melihat, jikalau engkau memperturutkan matamu untuk melihat yang selain yang halal, maka sungguh andai kata engkau melihat seekor anjing yang jelek, buluk, kudisan, maka akan terlihat mempesona, cantik jelita. Karena pandangan matamu telah dihiasi oleh pandangan syaitan dan nafsu dari indra. Nah, dibucu ngono, pandang istrimu ya dengan yang baik ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Kalau sampai begitu suaminya, maka ikut tetap yang dalam ayat salaha itu kamu tahu tapi itu kami tak fil asli yang dalam asli ini fi sodi yang dalam sod wa fikiratin yang dalam wacan suci yusliha utawi lapat yusliha. Jadi ada yang membaca ayat salaha, ada yang membaca ayyusliha bainahuma sulha seperti Imam Hafs. La junah alaihima ayyusliha bainahuma sulha wa sulhu khair wa ukhdiratil anfusus sukh. Nah, itu riwayat Imam Hafs. Min aslaha sang fi'il madhi aslaha bainahuma ing dalam antarane bainahuma dalam antarane ba'alihalan imro'ah suhan kelawan akad rukun. Maka kalau ada orang yang bertengkar berat antara suami dan istri, maka ada namanya islah. Ada namanya apa? Islah. Ada namanya apa? Islah. Baik, harus berdamai ya. Ditanya oleh Pak Hakim, bagaimana Mbak? Mas, sampean ini kalau bisa kembali lagi hidup rukun berumah tangga kembali. Janganlah kalian memperturutkan hawa nafsu sehingga kalian bercerai. Kalian sudah punya anak, kalian sudah punya tanggungan. Tolonglah kalian perhatikan anak-anakmu. Jangan hanya memperturutkan hawa nafsu semata. Berdamailah ya junggambar Mas. Ya Allah. Niku. Jadi kowe nek nyatet keterangannya Abah dicatet. Ngono aja gambar. Ngono. Jadi itu. Akhirnya kalau orangnya manut untuk kebaikan, maka dia tidak bercerai. Kalau bisa itu kasihan anaknya, ya enggak? Kalau bisa itu kasihan anaknya dan sebagainya. Astagfirullahaladzim. Niku ngoten. Til qasmi dalam girina wa nafaqatil nafaqa bi an tatsuruka kalawan rabiyan ninggal sapa imro'an lahu
krana ba'liha syai'an ing suwiji tolaban krana amre libaka ibis suhbati maring tepi kekancan endiyat mengkola amri sampai meruatan bidalika kelawan mengkono bidalika kelawan mengkono ayyaslah ayyusliha atau ayyasolaha wa ilala menora fa'in radiyat fa'ala zauji mongko wajib ing atase bojo lanang iwafang yang terkani sapa zauj ha ing muratan hakku ha ing hake imratan ayu farikota megat sapa ba'liha ha ing imratan. Nah itu begitu. Kalau suami sudah tidak sanggup ya menafkahi istrinya, istri ditinggal gitu saja ya, istri tiap hari dipukulin, tidak hanya dipukulin, tiap hari dimarahin, dikata-katain yang kotor-kotor, yang jelek-jelek, kebun binatang tuh ngalah di dalam rumahnya. Ya gak? Kalau sudah begitu, sudah nafkah nggak dikasih, dianiaya, ya dia harus tobat. Maka seorang istri tidak berdosa kalau dia melawan suaminya. Dengan apa? Ya dengan bisa ranjang atau kabur ke rumah ayah ibunya, boleh. Maka fala junaha alaihima, tidak dosa seorang perempuan seperti itu menggugat suaminya. Kalau suami mau minta maaf, ya harus tobat. Aku minta maaf, istriku, maafkan aku. Dia harus memenuhi janjinya. Kalau tidak bisa memenuhi janjinya, maka cerai ya. Kenapa? Karena kalau tidak diceraikan akan terus menambah dosa bagi suami itu. Wis gak mampu, wis tidak ngasih nafkah, malah ngani-ngayat terus ya. Ya lebih baik diceraikan biar si istri ini bercerai dan dapat jodoh yang lebih baik daripada suami yang brengsek itu. Ya gitu. Itu maka boleh seperti itu. Daripada terus-menerus dengan suami yang kayak gitu. Maka di Islam itu begitu. Pernikahan itu tidak seperti agama yang lain. Agama yang lain ada pernikahan itu yang bisa menceraikan cuma kematian. Makanya ada itu di Eropa itu ada seorang putri, pangerannya nggak suka, mau cerai, dibunuh sama istrinya. Ya, mobilnya dibikin celaka, akhirnya mobilnya terbalik, mati putri itu. Nah, akhirnya dia menikah dengan yang dicintainya itu. Yang istrinya dibunuh. Islam enggak? Kalau sudah suami ini nggak mampu nafkahi, ya mundur dong. Ya, perempuan begitu. Kalau memang suami sudah tidak bisa bertanggung jawab, maka dia boleh nusut, ya, memprotes suaminya, ya, laporkan ke BP4 dan lain sebagainya, melaporkan ke pengadilan, ya. Nanti di sana akan ditanya, ya, di sidang itu suami itu. Bahkan suami itu boleh didenda kalau sampai, boleh dipidana kalau sampai dia melakukan kekerasan atau tindakan kriminal, memukuli sampai istrinya benjol-benjol, nah itu sampai apa bibirnya pecah-pecah misalnya, boleh dilaporkan itu. Maka di Indonesia itu aman, seorang istri dilindungi dengan buku nikah, ya. Buku nikah catatan sipil itu melindungi orang wanita. Jadi di situ kan walaupun kamu tidak membaca sehingga ta'liq tolak, tapi kamu tanda tangan. Suatu saat kalau kamu tinggalkan istrimu, kamu menganiaya badan atau ruhaninya sehingga istrimu tidak terima dan dia melaporkan ke pengadilan agama dan pengadilan agama mengabulkan dengan iwat yang dibayar oleh istrinya, maka bisa seorang istri mentalak suaminya karena ketidakadilan, karena penganiayaan, karena kedoliman. Itu begitu. Tapi kalau umpamanya terjadi begitu, kalau si istri memaafkan wasulhu tawi rukun,
iku khairun lebih bagus. Tapi kalau memang si istri ini masih cinta, masih memaafkan, lebih baik kembali rukun. Kasihan kalau sudah punya anak, kalau sampai bercerai gimana kan gitu, terlantar anak-anak. Minal furqati sangi pegatan menususilan pure wali radilan minggu. Kala dawuh sapa Allah taala fi bayani ma ing dalam mertelake bareng jubila kang tale alaihima sapa insan nungso wa khudirat latin wateke awalang fusu pira-pira nafsu asyukha ing banget kumte siddatil bukhli tegese bangete medit utawa cetil jubila tegese den watekake apa angfus alaihi ing ngatasé asyukha fakana mongko konstune angfus iku hadarat hadir apa anfus hu ing sukha la taghibu ora lunga apa anfus anhu sang sukha almana taimana ayat iku anal mar'ata ing setune wong wadon iku lara kadura park sapa imru'atun iku tasama khuluman sapa imru'atun bina batia kelar bagiane imru'atun min zaujia saking bojo lanangi imro'atun. Kadang itu begitu. Suami itu dia nuduh istrinya macam-macam. Kamu itu istri itu boros gini-gini. Seboros-boros seorang istri tetap untuk dirinya dan anak-anaknya. Beli deterjen untuk nyuci baju, beli sabun, beli makanan, beli susu, ya itu istri itu biasanya dikatakan boros, tapi seboros-borosnya seorang istri itu tetap dipakai untuk dirinya dan keluarga. Ini lanang boros ngono mbomboan itu. Kalau Nabi Muhammad, nanti kalau kalian jadi suami ya, ini santri-santri nih, dengarkan baik-baik. Boleh boros tapi boros untuk istrinya ya. Dilihat-lihat berasnya istrinya, jangan sampai kekurangan gitu. Min zaujia sangi bojo lanangi imro'atun rajulu ta wong lanang iku layaka dura parek sapa rajul iku yusmihu murahake sapa rajul alaiha ing imro'atun binafsi kelawan awake dhewe rajul ida habana likane bedemen sapa rajul wero ing liyane imro'atan. Loh iya bener, ini yang bener ditafsirnya benar. Kadang sama istrinya pelit ya ta? Tapi kalau sama perempuan lain apa saja dikasih yang bukan istrinya pada tidak halal baginya, itu banyak begitu ya, minta pulsa dikasih, minta jam dikasih, minta sepatu dikasih, boro-boro istrinya mau minta daster baru sudah sobek-sobek lo gak dikasih, banyak begitu tuh. Ini karena apa? Karena hawa nafsu. Mas aku minta daster baru untuk ini loh, dasku udah bolong-bolong, nggak dikasih. Ya Allah, banyak begitu zaman sekarang. Kalau selingkuhannya, pacarnya, minta apapun dibelikan. Barang istrinya sendiri yang minta, nggak dikasih. Wa entuk sinan namun bagus sapa sira. Asyaratan ing serawungan anisa ing pira-pira bojo adon. Wa tatakulan padha wa ana sapa sira kabeh al jaura ing mlempeng alaihinna ing atanisa, maka jangan zalim kepada istri sendiri ya. Wa innallaha mongko setune Allah iku kana ana sapa Allah bima kelawan barang tamaluna kang padha ngerti sapa sira kabeh iki khabiran dat kang waspada. Wa jazi mongko mal sapa Allah kum ing sira kabeh bi kelawan ma ta'maluna. Walan tastati ulan ora kuwasa sapa sira kabeh anta dilu ing yen to modho sapa sira kabeh tata sawa tegese modho sapa sira tata sawu tegese modho sapa sira kabeh benan nisai ing dalem antarane pira-pira wadon mahabbati ing dalem tresno ne utawa demene. Memang ini sudah hukum walan tastati anta dilu bainan nisa. Kalian itu gak akan pernah bisa membuat
sama rata istri-istri gitu. Makanya kalian kalau merasa seperti itu lebih baik satu istri saja, tapi adil. Lah adil itu tidak harus sama ya. Sini mobil ini merah ya, sini mobil, bukan begitu. Tapi hatinya, itu hatinya benar-benar bisa adil itu. Adil itu bukan cinta dibagi, enggak. Ya dengan istri yang pertama cinta 100%, dengan istri yang kedua juga cinta 100%. Gitu namanya adil itu. Bukan rumahnya sama, bajunya sama, enggak, bukan begitu. Kalau kamu niat nikahnya orang perempuan banyak ya, istri yang pertama 100% cintanya, istri yang kedua 100%, ketiga 100%, keempat 100%, itu begitu. Bukan dibagi-bagi, cinta 100% dibagi 10 entek cintane. Wala rasulullah lamun lupa sapa sira kabeh ala dalika ing atase mengkono menanta dilu. Fala tamilu mongko ora condong sapa sira kabeh kulal mai kelawan khale untuk kelawan saben-saben condong ala tirupan condong alati rupane condong ibu kang padha men kabeh ing lati fil kisming dalem gile wa nafaqatilan ingone pata daru mongko ninggal sapa sira kabeh ing bojo wadon ai tatraku tegese ninggal sapa sira kabeh almamala ing bojo wadon kang den condongi apa anha kamu alaqatu ke wadon kang den gantung nasibe ngoten niku. Ya iku. Lah kalau kamu punya istri ya, istrinya 4 ya. Istrinya 4, kamu katakan dia cinta. Tapi kamu gantung nasibnya, enggak kamu kasih nafkah, enggak kamu kasih perhatian, dijarno digantung. Ya lebih baik dia fatadaruha. Ceraikan dia biar dia menikah dengan orang lain. Orang ditahan nih. Itu kalau istrinya banyak. Kalau istrinya sendiri ya si atu yang enggak. Wala ora ya utawi mu'allaqa iku ayamun wadon kang legan waladatu bantes ora wadon kang duweni bojo lanang. Wa entus rikulan namun bagus wulan lamun bagusi sapa sira kabeh bil adli kelawan adil bil qasami kelawan gilir wa tataqulan padha ngedono sapa sira kabeh al jaura ing mlempeng. Fa innallaha mongko sedene Allah iku kana ana sapa Allah iku ghafurun dat kang akeh ngapurane. Ngoten niku. 5 maring perkara fi qulubikum ing dalem pira-pira ati sira kabeh minal maili sangi condong maring wadon kang meneh. Aku gak es lho. Rahiman terdat kang welasase bikum kelawan sira kabeh. Bidzalika ing dalam mengkono ma fi qalbikum. Wa yatafarraqan namun padha pisahan sapa zaujan. Zaujane tegese bojo lanang wadon pitolaki kelawan tolak. Yughni nyugiake sapa Allah Gusti Allah kulan ing saben-saben suwiji-wiji an sahibi saking rewangi kulan min saati saking kajembarane rahmati Allah fadli tegese jembare romane Allah. Itu begitu. Biaya rezeki kelawan yang rezekine sapa Allah ing bojo wadon zaujan ing wadon kang den pegat ghairu ing liyane zaut yang awal wa yarzuqan ngrezekani sapa Allahu ing zaut ghairu ing liyane wadon kang den pegat wa kana ana sapa Allah iku wasian dat kang jembar khalqi maring makhluk Allah fil fadli ing dalem aweh kanugrah. Maka boleh ya, jikalau memang suami ini tidak bertanggung jawab ya, mereka itu ibaratnya acuh tak acuh dengan istrinya ya, kalau sudah gak mampu nafkahi, gak ceraikan istrimu.
biar dia menikah lagi dengan seorang laki-laki yang lebih bisa menafkahi, yang lebih bisa adil. Nah itu soal Nabi Muhammad. Sudah miskin, pengangguran, ya, nggak mau bertanggung jawab, tiap hari marahi istrinya, ngani ngaya istrinya. Ya Allah, ya lebih baik istrinya ceraikan, ya, daripada terus ditahan dalam kesengsaraan. Ya udah, nyerah. Kalau sudah nggak mau menafkahi istrinya, sudah tidak bisa memberikan nafkah, tidak bisa memberikan keadilan, malah memarahi tiap hari, sudah pengangguran malah tiap hari, mukulin dan lain sebagainya. Lah maka lebih baik istrinya dilepaskan, biar istrinya menikah lagi dengan orang yang lebih bisa memperhatikan hidupnya. Itu begitu. Ya, perceraian yang semacam seperti itu, suami ibaratnya sudah mengaku sudah tidak mampu, ya, maka suami yang seperti itu kelak akan diangkat derajatnya oleh Allah. Begitu juga dengan istri, akan diberikan jodoh yang lebih baik daripada suami yang awal. Suaminya juga begitu. Mungkin Allah Ta'ala akan tolong dia kalau dia mengikhlaskan istrinya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yariwan rezeki sapa Allahu ing zat ghairu ing liyane wadon kang den pegat. Wa kana ana sapa Allah Gusti Allah. Memang begitu. Kadang ada rumah tangga ini yang memang mungkin jodohnya sampai segitu, ya. Mungkin ditakdirkan oleh Allah si istri menikah dengan orang lain supaya bahagia, si suami juga menikah dengan orang lain supaya lebih bahagia, menemukan rezeki yang baru gitu. Wa kana ana sapa Allah iku wasi'an dat kang jembar. Li khalqi maring makhluk Allah fil fadli ing dalam awe anugerah, hakiman tur dat kang wicaksana fima ing dalam perkara, dabara kang merintahi sapa Allah ing ma lahum maring khalqihi, walillahi lan ku tetep kaduwene Allah ma ta perkara fis samawati ing dalam pira-pira langit. Wa amalan perkara pilarti ing dalam bumi, walaqad wasuina teman-teman merintah sapa ingsun alladzina ing wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina alkitab ing kitab bimaknal kutubi ing pira-pira kitab, bimaknal kutubi kelawan makna nganggo maknane pira-pira kitab kang den turunake min qablikum sangi sadurunge sira kabeh. El Yahudi tegese wong kafir Yahudi wan Nasrani wong kafir Nasrani, wa iyakum lan ing iya sira kabeh ngono. Ya alal Qur'an ya wong alal Qur'an. An bi an tegese kelawan setuhune. Kelawan yen to. Anit taku. Yen to pada takwa sapa sira kabeh Allah ing Allah. Khabu tegese padha wedi sapa sira kabeh iku bawe ing tatrapane Allah. Ya antati kelawan arep yen to anut sapa sira kabeh wakulna dawu sapa ingsun lahum maring alladzina utu walakum lan niku tetep kadune sira kabeh intak furulan padha kufur sapa sira kabeh bima kelan barang wusitum kang den perintah sapa sira kabeh bi kelawan ma fa inna ma ing setune kulilahi kagungane Allah ma ta perkara fis samawati ing dalam pira-pira langit wa malan perkara fil ardi ing dalam bumi khalqan sangi arah ndadekake khalqan sanyaran dadake wa milkan lan miliki wa abidan lan ngawulake fala yadru mongko ora bahayani hu ing Allah apa kufrukum kafir sira kabeh. Itu maka Allah itu enggak ngaruh kalian semua sholat taat semuanya, Allah enggak untung, Allah enggak merasa untung. Kalian kufur semua, nggak taat, Allah nggak rugi.
Allah tetap Allah. Allah tetap Allah yang maha merah. Cuma manusia itu yang nggak taat sama Allah, tinggal tunggu mainnya. Nanti akan digecek-gecek malaikat, rusak malaikat di dalam neraka. Yang taat akan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana nasaba Allah Gusti Allah iku ghaniyan dat kang sugih an khalqi sangi makhluk Allah wa ibadatihim lan sangi ibadah makhluk. Allah itu enggak butuh kalian sholat. Ya. Allah enggak butuh kalian sholat. Tapi kalau kalian tidak sholat, maka kalian tidak akan kembali kepada Allah. Kalau kalian tidak akan kembali kepada Allah, maka kalian akan kembali ke neraka penuh siksa. Jadi kita yang butuh Allah. Allah enggak butuh kita. Kita yang butuh Allah karena kita ingin kembali kepada Allah. An khalqi sangi makhluk Allah wa ibadat lan sangi penyembahane khalqi. Hamidan ter iku kang den puji. Mahmudan tegese dat kang den puji fi sun'ihi ing dalam penggaweane Allah bihim kelawan khalqihi. Walillahi lan ku tetep kadune Allah ma ta perkara bisa mawate ing dalam pira-pira langit wa malan perkara fil ardi ing dalam bumi. Karara bulan baleni sapa Allah hu ing ayat walillahi ma fis samawati wa ma fil ard takidan krana ngukuhake litakriri muji mau litakriri mauji bittaqwa krana netepake perkara kang majibake takwa. Wa kafalan wus nyukupi billahi kelawan Allah. Sapa billahi Allah apa anai wakilan dat kang nekseni syahidan tegese dat kang nekseni annama kelawan setune perkara fihi ma ing dalem samawati wal ardi iku lahu kedune Allah. Iya syalamun ngersakake sapa Allah yudzib mong bisa ngilangake sapa Allah kum ing sira kabeh. Ya ayuhan nasu hileng-hileng menungso wa ya'ti lan nekani sapa Allah bi akhirin kelawan wong kang meneh badalakum karena dadi ganti sira kabeh wa kanan ana sapa Allah Gusti Allah ala dzalika ing atase mengkono men yudhibkum iku qadiran banget kuasane man utawi sapa sapane wong ukana ana sapa man iku yuridu ngersakake sapa man bi amali kelawan amale man tawabad dunya ing ganjaran donya fa indallahi mongko iku ana ngersane Allah thawabud dunya utawi ganjaran dunya wal akhirati lan akhirat liman kadune wong arada kang ngarepake sapa man hu ing thawabud dunya la inda ghairi ora ana liyane ngersane Allah falima mongko krana apa suwiji-wiji ya telubu amre sapa man ikhdahuma ing salah sijine thawabud dunya wal akhirah al-ahasi ing luwih ina wa halalan teka lan kena apa ngono tolaba amri sapa man al-ala ing perkara kang luwih luhur bi ikhlasi kelawan ngikhlasake amal lahu maring Allah haitsu kana sekirane ana apa matlubu perkara kang den purih man layu jadu ora den temu apa matlubu ila inda kejaba ana ngersane Allah wa kana ana sapa Allah Gusti Allah iku sami'an dat kang midanget basiran tur dat kang ngudaneni. Al-Fatihah. Baca kejaba ya Rabbana bil